Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are kinda so they'll put them on display. Nah, ini aku penasaran juga waktu dengerin itu Ngopi Guys soal Azarenta itu yang, oh ya yang itu, yang testimoni kamu yang ada makhluk yang itu tiba-tiba Tuan aku mau jadi budakmu gitu. Nah itu gimana itu? Nah itu akhirnya kan makhluknya digimanain? Katanya mau ngikutin, mau disuruh apa aja aku mau gitu. udah dilepas ya. Panjang tuh ceritanya. Jadi itu awalnya tuh gitu juga. Kan saya di rumah yang bisa asal saudara adik punya adik 2 kan. Bisa asal juga gitu. Jadi lebih enak lah kalau untuk diskusi gitu karena bisa nyari objektivitasnya lebih cepat, ada temen gitu kan. Nah, yang itu juga yang Mael tuh kerennya gitu. Pas pertama muncul tuh ceritanya saya tuh lagi main handphone di kamar. Terus tiba-tiba ada suara ketokan gitu kan. Tek gitu. Itu siapa yang ngetop gitu kan. Soalnya ngetoknya tuh deket gitu ya, tapi nggak tahu di mana gitu kan. Tapi ya udahlah, lanjut main handphone gitu kan. Tiba-tiba ngetok lagi, tek. Nah pas yang ngetok kedua nih, bareng sama sinyal ke otak gitu. Jadi di otak tuh tiba-tiba kayak merinding gitu. Gitu. Nah baru, ada sinyal di otak, langsung aktifin lah indera astral gitu kan. Lihat aja sekitarnya. Baru kelihatan di situ tuh ada sosok gede, hampir sekamar lah kayaknya 2 meter lebih ya. 2 meter 30, 2 meter 40 gitu kan. Pakai jubah putih gitu kan, rambutnya diikat, tinggi gede, berotot gitu, pucat mukanya tuh. Terus saya tuh bingung, ini siapa gitu kan. Tiba-tiba di kamar gitu kan, tanya gitu kan, kamu siapa gitu kan. Dia ngomongnya tuh namanya Mael Fitz. Terus saya, ya biasalah, standar operasional ketika ketemu entitas gitu kan. Namanya siapa, dari bangsa mana gitu kan. Tanya gitu kan. Bangsanya tuh bangsa Eralita, sebenarnya tuh. Terus tiba-tiba tuh dia langsung kayak apa ya namanya? Kalau kayak naik di Inggris gitu mau dibaptis atau gimana gitu kan? Kayak duduk gitu tuh. Ya. Apa sih namanya? Ya, gimana ya? Gitulah. Kayak duduk gitu terus gitu. Nah, terus dia tuh langsung ngomongnya manggilnya Tuan gitu, langsung Tuan. Saya ingin ikut denganmu gitu kan. Itu langsung coba aja teteh digituin kan. Bingung kan? Iya. Tiba terus mikir kan, ini saya halu atau gimana gitu. Terus mikir gitu. Iya. Udah lama gitu. Kayak itu kan bulan Novemberan kayaknya. Maksudnya udah jarang ragu gitu kan kalau dapetin visual astral gitu kan. Nah di saat itu saya ragu lagi gitu, bingung loh. Ini apaan gitu. Sampai akhirnya saya tanyain semua teman-teman saya gitu kan. Yang di grup di atas saya tanyain, yang di grup pemurni saya tanyain gitu. Suruh ngecek gitu. Ada sosok nggak di kamar saya gitu kan. Dan semuanya sama gitu, bilang ini mah ada urusan sama kamu bla bla bla. Masih belum yakin tapi itu sebenarnya. Yang pas bikin yakinnya tuh pas si Farhan, adik dia tuh saya tanya gitu kan, coba cek di kamar ada orang nggak gitu. Dia lihat juga sosok yang sama. Terus saya ceritain lah ke adik saya nih, dia ini tadi datangnya ngetok fisikal ngetoknya gitu kan. Kaget gitu kan saya. Adik saya nggak percaya gitu kan, kayak oh iya gitu. Terus dia di astralnya tanya, coba kalau beneran bisa ngetok, ketok lagi ini kamarnya gitu kan. Adik saya ngomong gitu langsung diketok ke kamar dan suaranya itu gede banget gitu kan, tak gitu, nggak berhenti ya gitu kan. Terus lah ini ya iya baru ditanya tadi gitu kan, langsung kaget gitu kan, wah itu beneran gitu. Gitu awal ketemunya tuh. Terus pas bingung kan saya akhirnya gitu kan, kayak dianya mau kayak ngabdi tapi saya kan nggak males gitu ya, ngapain gitu kan, nggak butuh juga gitu kan, butuh bantuan makhluk seperti itu gitu kan. Cuman pas waktu yang bulan Februari gitu, bulan Februarian lah kayaknya, ada yang inputan dari Jiso itu di grup, tahu teh Jiso?
Iya. Sama Zena itu kan. Saya sebenarnya belum baca waktu inputannya. Cuman di hari itu tuh ada inputan pertama kali dari si Mael itu. Si Mael tuh pertama kali ngontak. Padahal udah saya bebasin gitu. Mau ngontak silahkan, mau nggak. Pokoknya saya nggak bakal ada, nggak mau ada urusan aja. Gitu. Ngomongnya tuh kayak gitu. Tiba-tiba hari itu dikontak gitu. Tapi sayanya lagi sibuk di fisikal gitu kan, lagi ada urusan kerjaan dan lain-lain. Saya nanti dulu, saya gituin. Nah pas saya ngomong nanti dulu itu, ternyata sinyal itu masuk ke Kang Yuki, Bureka. Masuk ke Bureka, terus jadi hari itu tuh tiba-tiba saya diteror lah gitu. Diteror sama Bureka, diteror sama Budang gitu. Tiba-tiba ditanyain. Dan semuanya tuh ngarahnya sama gitu. Budang tuh langsung nanya, gimana Mael gitu kan. Sosok yang kemarin itu gitu. Terus Bureka juga ngasih ciri-ciri sosok yang itu Mael gitu kan. Jelas si Mael Fitz itu. Yang makhluk gitu. Nah, pertama itu. Terus saya belum baca inputan Jisoo gitu kan. Pas akhirnya saya kontak lah kan si Mael lah gitu kan pertama. Terus si Mael ini kayak yang bingung gitu. Jadi saya bingung dipanggil, dia juga bingung gitu. Kayak minta disuruh aja gitu. Nah barulah karena saya bingung itu datang ke Budang gitu kan. Dan sama Budang dikasih lihat itu yang inputan Jisoo gitu kan. Pas dilihat tuh itu cerita dari inputan Jisoo-nya itu ngarah ke cerita tentang saya sama si Mael gitu. Ada apa sih kalimat inputannya tuh? Azirenta ke-6 pulang gitu, ke tempat kemuliaan tertinggi dibawa oleh Putri Romano gitu. Itu mikir gitu kan maksudnya apa gitu, bingung gitu. Maksudnya pulang nih gimana gitu. Sampai akhirnya setelah diskusi panjang lebar sama Budang terus dipikir-pikir lagi terus ngetres gitu kan. Ternyata ketahuan lah kalau si Maya Fitz ini tuh sebenarnya kayak cloning yang dibikin sama si Azirenta yang ke-6 itu buat jadi budaknya gitu. Dan itu tuh harus dilepas gitu, kalau enggak jadi beban gitu. Nah, jadi kayak gitu. Itu sudah bisa dilepas belum? Udah waktu itu yang berapa hari setelahnya, 2 hari gitu. Jadi itu mah ajaib lah. Jadi saya tuh kan ngobrol juga kontak sama si Mael gitu ya. Terus ada juga dari Kendannya kayak fasilitatornya gitu kan. Ngasih tenggat waktu, kamu beresin ke urusan sama dia tuh sekitar 7 hari ke depan gitu kan. Nah pas dari Jisoo pun di inputan si Jisoo tuh ngasih harinya tuh 10 hari gitu. Dari Jisoo tuh ada tenggat waktu 10 hari gitu dari arti inputannya tuh. Dan itu tuh kalau dikalkulasiin gitu di hari saya ada ngobrol sama yang fasilitator dari Kendal itu pas gitu di tanggal yang sama, tanggal 21 Februari atau 21 Maret itu lupa. Jadi inline aja semuanya tuh. Terus akhirnya di tanggal berapa? 17 atau 18-an gitu. Ada dilepas gitu si Malkit itu. Jadi ternyata si Malkit ini perwakilan dari satu kaum gitu. Jadi klon yang itu kaum bangsa jin juga ya? Ya, kurang lebih siluman atau jin lah. Saya juga sebenarnya kurang tahu detailnya, Mas. Cuman ya anggapan orang-orang mungkin itu jin ya. Itu bisa tahu Azirenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu gimana? Nah sekarang Azirenta yang sekarang ini Azirenta keberapa? 169. Wow, yang benar. Iya, 169. 169. Iya. Oh, banyak banget ya. Iya. Jadi waktu tahu yang satu di trace sih, tahu kenapa yang satu itu siapa, yang dua itu siapa, yang tiga itu siapa gitu kan. Tapi pertama tahunya tuh lagi gitu. Oh, dipanggil Nin. Tiba-tiba dipanggil Nin, terus katanya sini nanti. Dia langsung nyontohin kayak ngegambar bulat gitu di tanah gitu tuh. Terus saya cobain di fisikal gitu kan, sambil walaupun sebenarnya disuruhnya di astral ya, tapi saya double gitu. Di astral gitu, di fisikal juga muterin tangan gitu. Terus pas muterin tangan gitu tuh langsung ada muncul sosok gitu, ada deretan satu syaf gitu orang kayak
panjang. Nah pas lihat kayak gitu tuh saya nanya kan ini apaan, ini siapa gitu. Dimarahin. Siapa lagi lah kamu. Lihat gitu. Dan pas di total tuh 168 gitu. Itu kalau tracing DNA tertua berarti kita tracing Azerenta yang pertama ya? Iya. Jadi yang kedua pun namanya bukan Azerenta sih. Saya pas cek tuh. Siapa? Ada nama-namanya tersendiri gitu. Cuman yang ke satu tuh namanya Azerenta. Gitu. Kayak yang sosok yang ngebikin cloningan si Mael tuh namanya tuh Eralita. Oh, Eralita. Nah, Dan, aku mau tanya, Azerenta itu selalu laki-laki atau kadang ada perempuan juga? Saya tuh baru nge-trace tuh sampai nomor 70, sampai 70 siklus. Belum semua. Udah banyak. Tapi, berarti ya? Dari 1 sampai 70 tuh waktu dicek satu-satu tuh kayaknya ada sosok yang cewek tapi cuma 2 gitu atau 3 gitu. Ya terus itu juga ada jadi logam, jadi kayak merkuri, terus di satu waktu tuh jadi ngerasain jadi kayak gagang lampu gitu. Oh gitu. Iya. Berurutan lah gitu. Dan itu tuh yang Eralita itu kan jangka waktu saya nge-trace yang nama Azerenta 1 sampai ke 6 sampai 60 lah waktu saya nge-trace tuh. 60 70-an. Sama waktu saya kenal sama si Mael itu, yang sosok yang jin itu. Kan jauh tuh ya. Sama si Mael tuh bulan November. Saya nge-trace nama memori Azerenta tuh sekitar bulan Februarian gitu kan. Tapi ajaibnya tuh kan si Mael Fitz tuh ngenalin dirinya Mael Fitz dari bangsa Era TH tulisannya tuh. Saya kan nggak tahu ya bangsa Era tuh gimana apa gitu. Baru ngeh tuh ketika bulan Februari yang beres urusan sama si Mael gitu. Pas tahu ternyata yang bikin si Mael nih si nama orangnya gitu kan Eralita gitu kan. Kan mirip gitu ya. Eralita gitu. Jadi inline aja gitu. Nah itu kagetnya tuh kayak telat gitu tuh. Oh ya. Kagetnya udah telat. Telat gitu. Kayak gitu. Nah itu berarti pernah ketemu sosok-sosok Azerenta ya? Kalau yang pertama bertemu Azerenta 1 udah pernah bertemu sosoknya? Enggak. Apa itu? Malah ya. Enggak. Yang pertama ketemu bukan Azerenta ke-1 malah. Yang keberapa? Aduh, berapa itu ya? Itu saya nggak tahu detail ya, soalnya belum sampai nelusur ke dia gitu. Cuman dia tuh di sepertiga akhir. Jadi kalau dari 169 itu sekitar 120-130-an lah. Yang pertama saya temuin tuh. Jadi sosoknya tuh kayak kakek gitu kan. Terus kayak orang Arab. Kayak orang Arab, terus dia lagi itu juga lucu sih sebenarnya. Dia lagi lihat pipet tabung gitu kayak lagi pelit orang-orang yang meneliti gitu kan. Sebenarnya saya nggak sadar tuh apa sih sosok Azerenta juga gitu. Pas itu tuh. Jadi ngeliatnya tuh ada kayak kakek-kakeknya tuh lagi mainin tabung. Saya datang ke situ. Saya biasalah perkenalan kan terus nanya ini apa gitu. Terus kakeknya tiba-tiba dimarahin kayak udah kamu diem gitu. Jangan pegang apa-apa gitu. Boleh lihat-lihat tapi nggak boleh pegang. Ya itu ngomong gitu, saya tuh diem aja. Bingung kan ya. Karena di saat itu tuh lagi Astral sama Kang Yuki, mereka sama Kang Roni juga gitu kan. Jadi saya tuh bingung aja situ tuh. Karena ketika masuk malah disuruh diem gitu kan. Udah lama barulah dikasih tahu sama Kang Roni waktu itu tuh sosok memori kamu, coba ajak ngobrol. Itu masih bingung kan, iya gitu. Saya tanya aja coba kan, langsung dia tuh. Kamu tuh, saya tuh disuruh sama Kang Roni itu disuruh. Coba tanya ke si kakek itu, kenapa ngobrol sama diri sendiri, temen di Judas gitu. Itu ya.
Oke. Saya langsung tanyain gitu kan ke si sosoknya gitu kan. Saya juga masih bingung gitu. Nanya aja kan. Kayak kenapa ngomong sama diri sendiri tuh judes gitu kan. Si kakek itu langsung kaget gitu. Kayaknya kaget. Terus saya itu mah dihina gitu. Apa santai? Masa kamu aku mah nggak bodoh kayak kamu. Walah. Oh gitu. Terus saya kesel gitu. Iya, terus saya kesel gitu kan kayak tiba-tiba dimarahin gitu kan. Saya balik aja, saya mandi nanti. Terus sih kayak tuh rambut tuh acak-acak gitu kan. Kamu mau bodoh ya, penting saya mandi gitu. Soalnya dia tuh kayak nggak mandi berapa hari gitu. Jadi itu tuh kayak marah-marahan. Saya tuh bingung akhirnya waktu di saat itu tuh kayak ini tuh bener gitu. Masa kan dia mah udah nggak ada gitu kan, ibaratnya memori gitu kan. Tapi malah marahin saya yang masih hidup. Iya, iya. Itu yang pertama kali ketemu sosok memori itu sebenarnya mah. Karena memori itu sebenarnya juga dirimu sendiri juga kali. Jadi mengetahui dirimu itu misalnya belum mandi kali ya. Terus iya, jadi gimana ya? Memori itu masa lalu dia orang pinter, tapi itu yang marahin juga sebenarnya diri kamu sendiri yang menyadari dulu pinter kok sekarang gitu maksud mungkin gitu kali ya. Jadi berhubungan gitu. Kali ya. Iya berhubungan. Cuma maksudnya kan aneh aja gitu. Tiba-tiba saya dibilangin, cuma nggak bodoh kayak kamu lah. Kan sama gitu kan. itu diri kamu sendiri berarti yang marahin diri kamu. Bingung ya itu astral yang paling bingung. Iya. Ya, lucu ya. Aku juga pernah dimarah-marahin. Nah, itu apa? Nah, itu berarti udah pernah pengalaman narik-narik orang ke astral ya? Udah sering. Nah, gimana itu tekniknya? Misalnya narik orang ke astral, misalnya narik orang ke Kendan, narik orang ke zaman Lemurian gitu. Gimana itu tekniknya? Sebenarnya emang nggak ada pakemnya ya. Kreatifan aja gitu yang saya tangkap mah gitu. Kalau saya sih ngebayanginnya narik tuh kayak saya ikat orangnya terus saya tarik gitu kan. Pertama tuh gitu. Tapi udah makin sini tuh kayak bahkan cuma dipikirin ngajak sini gitu. Dan dia ngajak si enggak gitu. Belum dilakukan aksi tarikan atau gimana kadang udah ketarik gitu orangnya. Baru niat doang gitu. Oke. Oh, berarti intinya itu kekuatan pikiran ya? Iya, lebih ke gitu kalau saya sih ngertinya sekarang. Kalau waktu awal-awal sih gitu udah apa? Bikin energi terus dilasso gitu. Tertarik. Nah, berarti zaman sekarang kalau sudah ahli misalnya mau astral tidak perlu diniatkan astral, biasa aja tiba-tiba udah langsung connect kemana-mana gitu ya? Diniatkan astral mungkin ya. Diniatin astral. Harus diniatkan astral. Oh. Iya. Cukup niat mungkin aja. Bayang niat aja. Pikir orang yang udah ahli itu lihat sebuah gedung tua tiba-tiba langsung terbayang zaman Moyanasnya gimana, zaman pertangannya nih gimana gitu. Dilihat ada apanya gitu. Enggak gitu ya? Kurang tahu sih detailnya ya. Cuman kurang tahu. Yang saya alamin mah gitu aja. Sebenarnya lebih ke niat dan ya itu kan harus aktif dulu kan si indera astral gitu kan. Dan kebuktian gitu kan astral ini bukan hayalan karena kita nggak bisa bebas banget gitu kan. Ada tetap aja batasan-batasan gitu kan. Iya. Pernah astral ketiduran nggak? Kayak realita aja. Hah? Astral terus ketiduran, pernah nggak? Pernah itu apa? Itu salah satu pengalaman yang paling wah juga sebenarnya. Saya pernah. Jadi kayaknya awal tahun kemarin tuh saya banyak banget ya ceritanya. Sampai lupa itu ceritanya apa aja gitu detail. Tapi yang itu tuh salah satu yang paling wah karena pas astral ketiduran. Yang pertama tuh biasa aja nggak. Jadi lanjut aja di astralnya kayak di mimpi gitu ya. Jadi mimpinya tuh kayak nyambung sama astralnya. Tapi yang paling wah tuh pas tidur. Jadi sebenarnya udah berhenti astral gitu niatnya. Tidur, tapi pas tidur di bawah astral gitu. Itu ceritanya tuh gini apa? Itu visual tidur. Terus tiba-tiba ada
pesawat gitu, kayak UFO gitu. Terus saya tuh ditarik ke situ ke si UFO-nya gitu kan. Ke sana aja ke si UFO-nya maksud ke visual yang kayak UFO, tapi nggak kayak UFO ya. Transparan gitu lah. Jadi kayak piringan tapi nggak kelihatan, transparan. Dan saya bisa ngelihat tembus ke bawah gitu. Ada rumah, ada apa gitu. Masuk ke pesawat itu, terus ketemu sama temen ada. Tiba-tiba kita tuh melesat si pesawat itu. Asalnya tuh pelan dulu. Kan kelihatan ya kalau kita pelan-pelan gitu ada rumah, ada jalan gitu kan. Dan itu rumahnya tuh di daerah dekat rumah gitu. Jadi kan visualnya jelas banget, detail rumah, tukang ayam, tukang nasi padang gitu kan kelihatan. Lanjut, tiba-tiba si pesawat ini makin cepet sampai akhirnya tuh ada satu waktu saking cepetnya gitu sampai saya tuh takut gitu karena kecepatan gitu. Kayak di film-film tuh tahu kan kalau pakai nitro gitu gitu. Iya, iya. Nah itu kerasa banget kayak gitu. Sampai fisikal apa takutnya tuh beneran takut gitu. Pas sampai satu kecepatan tertentu baru nggak takut gitu. Jadi langsung kelihatan kayak Star Trek gitu, cahaya doang gitu. Di visualnya tuh ceritanya tuh saya tuh naik ke atas gitu tuh, ke luar angkasa gitu. Terus sampai ke pusat galaksi gitu. Visualnya tuh di mimpinya tuh. Pas sampai di pusat galaksi tuh kayak ada venue gitu. Kayak ada seminar. Sebenarnya lucu sih kalau dipikir-pikir ya. Kayak ada seminar gitu visualnya tuh. Terus dianterin sama Nin untuk masuk ke seminar tersebut gitu. Ninnya juga di situ saya pertama kali lihat Ninnya muda gitu. Oh ya muda. Biasanya kan nenek gitu kan. Waktu di mimpi itu mah muda Ninnya tuh masih bahkan seumuran gitu. Umur 21, 20-an lah kelihatan itu. Wajahnya oriental juga gitu. Wajahnya oriental. Enggak. Waktu di mimpi itu mah enggak. Lebih ke orang Indonesia. Apa? Kulitnya sawo matang tapi cerah banget. Tapi rada sawo matang. Rambutnya rada gelombang dikit gitu. Terus kita tuh masuk venue aja sama Nin tuh. Dikasih jubah sama Nin tuh. Dikasih jubah. Terus disambut itu sama manusia-manusia yang ada yang manusia normal, ada yang manusia kepalanya warna kuning gitu. Ada yang warna biru gitu. Macam-macam lah. Ada yang ada antenanya, ada yang biasa aja, ada yang kayak monster gitu. Nah, pas masuk venue gitu. Nah, di situ nggak jelas langsung kayak mimpinya tuh cuman ada yang ngobrol aja. Ada yang ngomong lagi seminar, tapi saya nggak tahu ngomongan apa. Terus tiba-tiba ada visualnya tuh ada gudang, ada siapa. Mereka tuh bilang, ini tidak adil. Kami walk out, seperti kami keluar. Terus si grupannya Budang dan kawan-kawan tuh pulang, saya ikutan keluar gitu kan, karena satu rombongan sama mereka gitu. Pas keluar, kita tuh mau ke parkiran aja, lucu lah itu. Kayak mau ke parkiran tempat pesawat gitu. Itu ada yang kelupaan gitu. Oh, jas jubah yang dikasih Nin ketinggalan di kursi gitu. Karena tadi kan buru-buru gitu ya keluarnya tuh. Jubah ketinggalan sama headset ini ketinggalan gitu. Terus mikirnya tuh gini ya. Ini kan di pusat galaksi, buset kalau ketinggalan sini gimana cara ngambilnya nanti gitu. Di mimpinya tuh mikirnya gitu. Mikir ketinggalan di pusat galaksi gak bakal bisa diambil lagi lah gitu. Terus itu jubah dari Nin bagus gitu kan. Mau dibawa lagi. Akhirnya saya balik ke venue gitu kan. Nah, pas di venue sebelum masuk venue tuh saya baru ingat ada tembok gede gitu. Sebenarnya temboknya tuh nggak terlalu gede, kayak cuma 3 meter, 2 meter setengah lah. Ibaratnya kalau saya loncat parkour gitu, bisa lah. Gitu. Cuma agak kesusahan gitu. Cuma di situ tuh susah banget gitu, mau naik tuh nggak bisa. Loncat udah gimana, pegangan nggak bisa, nggak berhasil. Dan di atas tuh ada sosok-sosok yang manusia-manusia aneh gitu kan, yang rambutnya mukanya kuning, ada antenanya apa itu. Mereka nih kayak ngelihat rendah gitu ke saya tuh. Karena saya nggak bisa naik gitu kan. Mereka tuh langsung kayak gitu doang nggak bisa, lemah banget. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain, kalian tuh makhluk rendahan gitu. Di mimpinya tuh gitu. Terus di mimpi itu tuh saya jadi sangat emosional gitu. Kayak langsung ngomong gini si saya di mimpi itu tuh. Kalian nih nggak pernah tahu ternyata
hidup di alam kami seperti apa nanti. Kalian yang dari awal udah punya kemampuan, kepintaran seperti itu nggak bakal ngerti. Kalau nggak pernah hidup di sini, jangan pernah ngomong, jangan banyak ngomong, ngomong gitu. Marah-marah lah aja sih pokoknya intinya situ. Mimpi tersebut. Terus pas lagi marah-marah gitu ada masuk memori visual di otak. Visualnya tuh ngeliatin pas saya naik ke situ sama Nin dianterin. Sama Nin kan dianterin terbang ya gitu ya. Naik ke atas batu gitu kan. Masuk aja ke venue-nya. Terus kan saya nggak bisa terbang gitu kan. Jadi saya mikir, terus gimana? Saya kan nggak bisa terbang, itu mah ada Nin, masa harus minta tolong ke Nin buat ngambil headset doang gitu kan, mikirnya tadi. Terus ada visual yang keduanya tuh ada Budang. Nah Budang nih naik loncat gitu ke si tembok, loncat. Nah pas dia loncat, dia tuh ngulurin tangannya ke bawah. Terus barulah Kang Roni siapa itu tuh naik gitu, ditarikin sama Budang satu-satu. Jadi saya tuh mikir, di situ tuh dapat hikmahnya gitu dari asal yang mimpi itu tuh. Kayak kita tuh nggak bisa semuanya tuh sendiri gitu. Harus bareng-bareng lah, intinya kerjasama gitu. Ketika kita udah dapet bantuan dari orang yang lebih tahu gitu kan, kita tuh gantian nanti yang ngebantuin orang yang belum tahu agar tahu gitu. Ibarat yang saya tangkap tuh pelajaran dari astral itu tuh gitu. Udah aja kan beres si masalah itu tuh. Akhirnya saya dapat pulang dari situ, masuk lagi ke kapalnya, pulang terasa itu tuh kayak awal lagi gitu, kayak gitu tuh ke bawah tuh. Sampai akhirnya di atas rumah gitu tuh. Nah pas di atas rumah tuh yang bikin kaget ya tuh. Kalau mimpi biasa kan ya kita tuh tengah-tengah kepotong terus tiba-tiba bangun gitu ya. Nah itu enggak gitu. Pas sampai di atas rumah, masuklah ke dalam rumah gitu. Sama Nin tuh ditepuk, Nin tuh ngomong gini, ini mah bukan mimpi ya, ini mah astral. Gitu. Jadi kamu jangan ada yang lupa sebenarnya. Itu bingung. Terus tiba-tiba terasa si badan astral tuh masuk ke badan. Dan pas bangun tuh langsung kayak si pandangan tuh jadi gitu. Kayak akhirnya bangun gitu. Biasanya kalau kita bangun dari mimpi kan kayak ngantuk gitu kan, gak jelas gitu. Itu bangun-bangun tuh langsung segar gitu. Wah, dia asal gitu. Mimpi atau asal gitu kan. Langsung saya catat, takut lupa kan, catat semuanya. Terus ceritain ke Budang dan lain-lain. Kayak gitu, itu asal pas tidur gitu. Jelas itu, jelas. Kan saya nggak sadar itu astral, namanya kayak real banget gitu. Luar biasa ya. Nah, itu aku mau tanya, Azerenta itu udah dikasih senjata apa saja di astral? Sama Azerenta yang dulu atau sama Nin? Kalau senjata sih sebenarnya banyak ya, cuman yang paling sering dipakai gitu, yang paling sering digunain gitu. Ada kayak tombak gitu, trisula gitu, tapi berubah-ubah sih. Tombak warna merah, terus di ujungnya tuh ada 3 kayak trisula gitu. Tapi itu tuh si ujungnya bisa dirubah sesuai pikiran gitu. Kadang bisa jadi 1, kadang bisa jadi kayak pedang, kayak apa gitu. Itu sih yang paling sering dipakai sekarang mas gitu. Biasanya dipakainya untuk apa saja? Buat latihan, atau kalau patroli. Gitu. Oh iya, buat latihan patroli gitu ya. Kebayangnya itu. Apa ya senjata itu? Saya juga sebenarnya masih belum terlalu paham untuk fungsi senjata nih. Selain itu ya dipakai untuk konflik di astral sama ngulik memorinya gitu. Ngulik memorinya ya. Berarti ini kayaknya Azerenta ini pendekar di dunia astral ya. Maksudnya jago kayak pendekar gitu kali ya di astralnya ya. Perang, bertarung gitu ya. Suka latihan tarung juga ya di astral ya. Ya. Bahkan kalau ngecek memori sih kayak penjahat gitu.
Berarti bisa dimanfaatkan ilmunya sekarang untuk bisnis kali ya? Iya kan? Kalau dulu penjahat berarti cerdik ya. Cerdik, maksudnya cerdik untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Nah, berarti untuk bisnis ilmunya bisa dimanfaatkan. Ilmunya bisa dimanfaatkan ya? Sangat bisa. Tapi kalau ngecek memori sih brutal banget. Apalagi yang ke-5 ke-6. Gimana contohnya? Iya, yang ke-6 ini ya, yang sampai bikin clone ini ya. Iya. Kejin gitu ya. Brutal banget. Kayak yang saya pernah teresi itu yang ke-6, diliatin dia tuh bikin clone tuh buat apa, ternyata buat kayak dijadiin senjata gitu, terus dikumpulin di tangannya, tangan tuh jadi kuat gitu, jadi kalau mukul tuh kenceng banget gitu. Dipakai ngebunuhin orang gitu. Senjatanya nggak freeze deh. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih yang tadi ya. Oke. Jadi nanti aku sambung aja. Oke. Siap. Nah, apa manfaat yang dirasakan setelah astrosense-nya aktif sama indera keenamnya aktif dalam kehidupan sehari-hari? Bentar. Apa? Yang 5 jam malam-malam bentar. Nggak ikut. Ulang teh. Tadi ada yang ngajak ngobrol. Itu apa manfaat setelah indera keenamnya aktif atau astrosense-nya aktif dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari ya? Banyak sih, banyak banget. Yang contoh aja, yang paling bikin saya amazed ini ya, yang sampai saya bingung pas perjalanan jauh naik mobil tuh kan, biasanya saya tuh lebih gampang mabuk gitu ya kalau perjalanan mobil, kalau perjalanan jauh naik mobil. Nah, pas semenjak sering astral gitu, nggak mabuk sama sekali. Padahal sambil main handphone, dulu tuh megang handphone aja bentar, kalau naik mobil, langsung pusing gitu. Pas sering astral gitu, kemarin terakhir tuh bulan Desemberan, main handphone sambil naik mobil berjam-jam, 10 jam, biasa aja gitu. Jadi apa ya sebutannya, sensoriknya jauh lebih aktif lah gitu. Lebih peka, lebih sensitif. Ada juga buruknya sih, kayak dari dampak si sensitif ini kayak makanan aja. Kalau makanannya fresh tuh rasanya tuh beda gitu. Sebelum astralnya nggak aktif tuh kayak nggak makan aja gitu kan. Pas sudah astralnya aktif tuh yang kerasa banget tuh itu. Ketika makanan yang udah jelas gak sehat gitu kan, kayak fast food apa itu, di mulut tuh enak, tapi ke badan tuh ada notif gitu kayak jangan, gitu. jangan dilanjutin gitu. Makannya gitu. Itu rada keganggu sih sama itu juga. Tapi bagus sih, akhirnya jadi ngurangin ke makanan-makanan yang gak sehat. Yang bikin amazed itu banyak sih. Apa lagi ya? Kayak nyari barang hilang juga lucu. Apa? Waktu saya nyari objek kayak mendali gitu kan. Itu nyari-nyari lama nggak ketemu. Terus pas udah capek gitu kan, diniatin aja asal lah, coba dibayangin objeknya di mana, frekuensinya udah dicek. Dan instan itu langsung dapet gitu. Pas nyarinya lewat astral gitu, langsung muncul visualnya tuh kayak di box, ketutupan bantal, di kolong meja gitu. Kan itu tempat yang sangat sulit untuk ditemukan gitu kan, tapi di visual itu detail banget kayak gitu. Pas dicek bawah meja beneran ada bantal gitu, diangkat bantalnya ada kotak beneran di situ. Kagetnya itu. Padahal dari iseng gitu coba-coba itu. Banyak banget lah. Banyak banget manfaatnya ya. Banyak banget. Nah, itu ikutan trading nggak kadang yang saham gitu? Nggak, saya udah pensiun. Berarti udah pernah rugi. Ya, pernah. Untung pernah, rugi pernah. Timbang lah. Saya masih ikut trading. Nggak capek ya? Capek ya. Capek. Itu kalau astralnya kuat, ikut trading bisa nggak nebak-nebak misalnya nih ini bakal naik gitu? Itu tanyanya ke TPJA tuh siapa? Suhendar. Bapak Suhendar.
Oh, Bapak Slender. Kayak di TPJ ada tuh yang bahas-bahas gituan. Saya setelah bisa asal tuh udah nggak pernah trading lagi, jadi nggak tahu. Nggak pernah dicoba gitu. Pernah Mungkin dicoba ya. bisa, mungkin nggak tahu. Oh ya, Bandungnya ini di Buah Batu bukan? Tinggalnya Azerenta. Bukan, di Cibaduyut. 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 Oh, itu yang sepatu. Jualan banyak Ya, sepatu dekat. ya. Oh, berarti Itulah. tapi nggak bisnis sepatu ya? Enggak. Nggak. Dulu bapak katanya tahun berapa gitu sempet. Itu seperti ada suara budang apa di sebelah Anda itu budang? Iya betul. Betul. Bisa nggak lihat wajahnya? Soalnya aku belum pernah nih. Wah, nggak mau dia kayaknya. Nggak mau ya? Nggak mau. Ya, kalau nggak kirimin gambarnya, fotonya. Itu kata Teteh Angga itu katanya ganteng gitu. Kayak tahu ya itu mah. Ini rumahnya deketan apa kakaknya atau gimana sih kok bisa barengan gitu? Enggak, ini memang lagi kesini aja gitu, lagi ke tempatnya si Om. Oh, ketempatnya si Om. Oh, gitu. Berarti ini rumahnya si Om ini? Bukan, di kantor. Oh, di kantornya. Oh, nggak mau muncul nih ya si Om ya? Nggak mau dia dari tadi cuma nyuruh doang. Cuma nyuruh doang ya. Nanya. Nah, ini ada yang ingin disampaikan untuk menutup podcast. Apa ya? Buat siapa? Semua orang atau anggota Jurnal Astral, ya siapa sajalah, gitulah yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Itu sih. Kalau saya mungkin yang bisa saya kasih saran, bukan saran ya, lebih sampaikan lah ya, lebih ke jalanin semuanya tuh apa adanya aja gitu, let it flow gitu, mengikuti alurnya gitu. Jangan terlalu jelas bertujuan tuh harus, tapi menghalalkan segala cara terobsesi itu jangan. Kadang kalau kita dalam proses mengejar sesuatu tuh tanpa kita sadari kita lebih banyak dapat hal yang lebih berharga daripada si objek yang kita cari itu ketika kita menjalani prosesnya dengan detail dan menikmati si prosesnya gitu. Itu aja. Okay. Jadi selama di perjalanan justru itu kekayaan yang kita dapatkan itu luar biasa daripada hasilnya ya. Iya, daripada pembelajarannya gitu ya. Pembelajarannya gitu. Iya benar juga ya. Ketika lewatnya gitu sih. Yang saya lagi banyak pikirin tuh sekarang hal itu gitu. Kadang kita pengen ini, pengen itu gitu. Tapi proses menuju ini itunya tuh ternyata lebih bermanfaat daripada pas dapet si hal tersebutnya gitu. Jadi selama dalam perjalanan menguatkan fisik kita, batin kita, terus kita banyak dapat pengalaman juga ya dari situ yang justru memperkaya otak ya semuanya ya. Ya, pemahaman, experience gitu. Dan juga mungkin juga selama perjalanan kita mendapat kekayaan lain, misalnya berupa harta, berupa banyak teman, ya banyak hal gitu ya. Mungkin mengenal banyak daerah juga gitu ya. Ya. Lebih kayak gitu sih. Yang biasa bisa di-share ya untuk intinya mah enjoy lah. menjalani proses gitu ya. Karena di proses itu justru akan banyak hal yang kita dapatkan gitu ya. Iya. Dari sekedar hasil gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas White Azerenta, Avalon Azerenta atas sharing dan pengetahuannya, ke pengalamannya. Sama-sama. Kita tutup podcast kita dengan selalu bermanfaat, selalu happy, selalu berpositive thinking. Wassalam, bye, ciao. Bye-bye. Terima kasih ya Om Azerenta. Ya, sama-sama. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are